Shalom, selamat pagi, selamat sahabat saudara-saudara kita di Indonesia. Selamat sore menjelang sabat, saudara-saudara yang ada di Amerika. Kesempatan yang berbahagia ini, puji Tuhan kita dikumpulkan lagi untuk melanjutkan pelajaran kita dari buku Kabar Kesukaan atau Glad Tidings, chapter yang kelima. Dan kita saat ini sudah berada di uh, penghujung chapter 5 ya. Dan judulnya ada di subjudul Daging dan Roh Berlawanan. Baik, saudara-saudara, sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, kami menaikkan ucapan syukur banyak terima kasih. Tuhan begitu baik sudah memelihara kami dari waktu ke waktu. Dan pada kesempatan saat ini, kami dikumpulkan lagi untuk melanjutkan pelajaran kami tentang pembenaran oleh iman. Tolong kami untuk mengerti, dan biarlah kami mendapatkan sesuatu yang sangat berharga untuk pertumbuhan iman dan kepercayaan kami. Dan biarlah apa yang kami pelajari ini semata-mata meninggikan dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa. Terpujilah Engkau, kami serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, saudara-saudara yang kekasih, kita review sedikit apa yang sudah sempat kita pelajari kemarin ya. Nah, itu ada sekitar 3 judul ya. 3 judul, 4 judul yang sudah kita bahas kemarin. Judul yang pertama adalah ragi kedengkian. Ragi kedengkian dan kejahatan. Nah, yang kita simpulkan di situ adalah ya, menggigit dan melahap adalah bukti yang sangat kuat dari tidak menaati kebenaran. Ya. Ketika ada pertengkaran dan perselisihan di gereja, ya, dipastikan bahwa Injil telah diselewengkan. Pertikaian dalam gereja tanda-tanda penyimpangan dari iman. Bujukan baru menyebabkan perselisihan dan saling melahap. Dua jalur kereta api mungkin tampak sejajar, namun tanpa disadari keduanya menyimpang sampai mengarah ke arah yang berlawanan. Sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan. Ini tampaknya kesalahan kecil, tidak peduli apapun kesalahan itu, ya, memiliki benih segala kejahatan di dalamnya. Barang siapa menuruti seluruh hukum, tetapi melanggar satu hal, dianggap bersalah atas semuanya. Nah, satu prinsip yang salah dianut, ya, akan menghancurkan seluruh kehidupan dan karakter. Nah, lalu kita ke judul berikut, yaitu perbuatan daging. Di situ macam-macam ya, sudah diuraikan ya, persinahan dan apa pertengkaran, pembunuhan dan segala macam itu ya. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh semua orang yang tidak mengenal Tuhan. Judul berikut, tidak ada perbedaan. Nah, apapun yang ada di dunia adalah sama bagi semua manusia. Ya, sorry, saya ulangi. Dosa apapun yang ada di dunia itu adalah sama bagi semua manusia. Dengan demikian di dalam rencana keselamatan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang satu adalah Tuhan dari semua orang. Tidak ada orang di bumi dapat menyombongkan dirinya atas yang lain atau memandang rendah orang lain disebabkan oleh kondisinya yang berdosa. Ya, kita sering cenderung ya, ketika ada orang berdosa, kita kadang-kadang suka menganggap rendah. Di sini nasihat firman Tuhan bahwa kita tidak boleh menganggap remeh atau menganggap rendah orang lain. Lalu kepada judul yang berikut, yaitu dan sejenisnya. Jadi di mana ada dosa-dosa yang diuraikan,
ya. Lalu ada dosa-dosa yang sejenisnya. Dikatakan kemarin waktu kita bahas, amarah adalah dosa pembunuhan. Ya, dosa amarah adalah dosa pembunuhan. Nah, kemarin juga disinggung di kutipan sebelumnya, persaingan pertandingan adalah dosa yang membahayakan. Ya, persaingan dipupuk sejak masih bayi. Nah, ini adalah dosa, dan sejenisnya. Cinta diri, keinginan akan keunggulan adalah sumber segala dosa yang lain. Kita lihat ya, anak-anak kita ya, tidak dididik untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Melainkan mereka dilatih untuk kelihatan lebih baik dari orang lain. Dan hal itu menuntun pada penipuan diri dan kefarisian. Karena semua yang dianggap perlu adalah menampilkan penampilan yang lebih baik dari orang lain. Sementara hati rusak. Saudara-saudara, itu yang sudah sempat kita bahas di minggu yang lalu. Ada hari Sabat dan hari Minggu. Dan saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu daging dan roh berlawanan. Nah, keinginan daging dan roh Allah tidak sejalan. Kedua-duanya saling bertentangan, yaitu kedua-duanya saling berlawanan, bagaikan dua pihak yang saling bermusuhan. Masing-masing menunggu kesempatan untuk menghancurkan yang lain. Daging itu jahat. Ia tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Oleh sebab yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 1 Korintus 15 ayat 50. Kita lihat berikut ya. Daging tidak dapat ditobatkan. Ia harus dibinasakan. Keinginan daging atau pikirannya kita bahas di waktu-waktu yang lalu, atau di bahasa Inggrisnya kita sebut carnal mind. Ya. Adalah perseteruan terhadap Allah. Ya, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Daging tidak mungkin takluk. Ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jelas kehidupan daging sangat memisahkan kita dengan Tuhan. Ya, inilah dosa. Kita tahu semua dosa ya sama. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa, di dalam kedagingan, ini apa? Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat Roma 8 ayat 7 dan 8 ini sebenarnya sudah menjadi satu statement yang kuat buat kita melihat perbedaan antara kehidupan yang benar dan kehidupan yang di luar Tuhan, kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sangat jelas kita lihat. Kadang-kadang ayat ini menjadi ayat populer yang sering kita baca, tapi ketika tidak dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti, untuk melihat betapa pentingnya, ya, ini cermin yang bisa kita lihat ya. Kehidupan dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita lanjut. Inilah rahasia kemurtatan orang-orang Galatia dan kesulitan yang ditemukan begitu banyak orang dalam menjalani kehidupan Kristen. Kesulitan yang ditemukan begitu banyak orang dalam menjalani kehidupan Kristen. Orang-orang Galatia mulai dalam roh, tetapi berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan daging. Saudara-saudara, kita tahu dulu, kita struggle ya ketika kita mengusahakan keselamatan ya. Kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam daging. Sementara
hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Inilah yang disebut apa? Ya, kesulitan menjalani kehidupan Kristen. Suatu hal yang sama mustahilnya, seperti hendak mencapai bintang-bintang dengan menggali ke dalam bumi, bertolak belakang. Ya. Begitu banyak orang rindu berbuat yang benar, tetapi, sebentar saudara. Karena tidak memiliki roh secara pasti dan tidak berserah sepenuhnya kepada roh itu, mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang mereka ingin lakukan. Roh bergumul dengan mereka, dan sekali-kali mereka berserah sepenuhnya kepada roh, dan mereka memiliki pengalaman yang berbahagia. Kemudian roh berduka. Ketika keinginan daging menyatakan dirinya kembali, dan mereka kelihatan sama seperti orang-orang lain. Mereka terombang-ambing di antara menuruti keinginan roh dan keinginan daging. Saudara, kalau kita lihat dari kutipan ini, saya bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dimana kalau kita terhubung dengan Tuhan, ya, kehidupan kita hari demi hari adalah terjaga daripada untuk melakukan dosa. Ya. Tapi di mana ada beberapa masa, ya, tiba-tiba kita jatuh lagi dalam dosa. Ya. Tiba-tiba kesalahan itu terulang lagi. Ini sama dengan apa yang bangsa jemaat Galatia alami. Jadi ketika mereka memulai kehidupan mereka, dapat pelajaran tentang kebenaran, mereka menjalani kehidupan dengan iman, ya, bersama Roh Tuhan. Lalu mereka akhirnya berpaling. Di sini dikatakan roh berduka, ya. Saudara dan saya, ketika kita hidup seperti ini, ya, kita dalam kebimbangan. Ketika keinginan daging menyatakan dirinya kembali dan kita kelihatan sama seperti orang-orang lain, terombang-ambing. Jadi istilah yang sering saya pakai on off. Kita on bersama Tuhan, satu saat off lagi. Kita on off lagi. Ini yang disebutkan terombang-ambing di antara menuruti keinginan roh dan keinginan daging. Kesulitan menjalani kehidupan Kristen. Ya, oke. Sejauh ini apakah ada tambahan dari saudara-saudara sekalian? Atau ada yang perlu ditekankan lagi? Silakan. Baik. Kalau belum, kita lanjut ya. Ada? Halo. Brother Ebing? Silakan, bro. Ya, jadi dalam bacaan ini kita bisa melihat ya, kita bisa mempelajari mengenai pikiran daging dan pikiran roh ya, atau keinginan roh. Itu adalah berlawanan. Keinginan daging ini atau pikiran daging ini adalah hal yang mendasar yang menyebabkan kemurtatan dari jemaat Galatia. Jadi mengapa jemaat Galatia pada akhirnya masuk di dalam kemurtatan, yang sebenarnya sebelumnya mereka ini adalah jemaat yang maju, jemaat yang bertumbuh gitu. Nah, alasannya dalam bacaan ini kita dikasih tahu ini akibat dari keinginan daging, atau lebih tepat ya, pikiran daging ya, atau pikiran setan ya, atau pikiran diri, Carnal mind. di mana mereka menyadari mereka punya cukup kekuatan untuk mencapai apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, ini adalah rahasia di mana jemaat Galatia itu mengalami kemurtatan. Jadi, carnal mind adalah dasar dari kemurtatan dari
jemaat Galatia. Dan inilah yang menyebabkan kehendak Tuhan itu jadi sulit. Jadi teman-teman, carnal mind ini atau pikiran daging ini membuat orang yang melihat kehendak Tuhan atau yang mau melakukan kehendak Tuhan rasanya sulit. Ya. Kita ketika di dalam kondisi carnal mind, apapun yang kita lihat mengenai kehendak Tuhan, itu rasanya penuh perjuangan yang berat gitu, penuh penyangkalan diri dan ya sangat sulit lah. Nah, ini adalah tanda bahwa kita itu berada dalam carnal mind. Bagaimana kalau kita berada dalam pikiran roh atau keinginan roh atau pikiran Kristus? Nah, kondisinya berbeda ya. Kondisinya berbeda. Kalau kita betul-betul memiliki pikiran Kristus atau berjalan di dalam keinginan roh atau berjalan di dalam roh, maka kita akan melihat apapun yang dikehendaki oleh Tuhan itu dikehendaki oleh diri kita gitu. Jadi kehendak Tuhan yang dulunya sulit ketika kita diubahkan ya, memiliki pikiran Kristus, itu akan berubah. Kehendak Tuhan akan menjadi sesuatu yang sangat kita sukai atau sesuatu yang menjadi ringan ya. Jadi ini yang satu hal yang mendasar ya. Ini adalah poin-poin yang mendasar. Bagaimana kita mengalami kedurhakaan ya atau kemurtatan dan bagaimana kita menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Oke, mungkin itu saja dulu bro. Terima kasih. Terima kasih, Brother Eping. Jadi dasarnya sama ya. Di sini saya lihat kutipannya begini. Banyak orang rindu berbuat yang benar. Tetapi karena tidak memiliki roh secara pasti, kenapa tidak memiliki roh secara pasti? Ya. Kenapa? Tidak berserah sepenuhnya kepada roh itu, ya. Mereka tidak dapat melakukan hal yang mereka ingin lakukan. Saya rindu mau berbuat baik ya. Saya rindu untuk terus ada di jalan kebenaran Tuhan. Tapi kayak Brother Ebing bilang tidak ada kemampuan untuk melakukan itu. Kenapa? Roh kita tidak pasti. Kenapa? Roh tidak pasti. Kita apa? Tidak berserah sepenuhnya. Ya, yang saya bilang tadi on off, on off. Itulah. Ada yang lain, saudara-saudara, tambahan yang lain? Baik, kalau belum kita lanjut ya. Kita ada di judul yang berikut. Roh dan hukum Taurat. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Roma 7 ayat 14. Ya. Daging dan roh itu berlawanan, tetapi terhadap buah-buah roh tidak ada hukum. Nah, Galatia 5, 22, 23. Itu sebabnya hukum Taurat menentang perbuatan daging. Keinginan atau pikiran daging tadi carnal mind ya, tidak tunduk kepada hukum Allah. Jadi mereka yang berada dalam daging tidak dapat menyenangkan Allah, tetapi berada di bawah hukum Taurat. Ini adalah bukti nyata lainnya dari fakta bahwa di bawah hukum Taurat berarti menjadi pelanggar hukum Taurat itu. Nah, hukum itu rohani. Oleh karena itu, semua orang yang dipimpin oleh roh akan hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dan dengan demikian mereka tidak berada di bawahnya. Orang yang dipimpin oleh roh akan hidup sesuai dengan hukum Taurat. Inilah hubungan kita secara pribadi dengan Kristus, ya, penting. Ketika itu terjadi dari hari ke hari, ya, pembentukan karakter tercipta dari hari ke hari, ya, sehingga pada waktunya tanpa kita sadari, ya, kita akan tiba pada satu peristiwa-peristiwa yang dialami murid-murid Kristus, ya, di mana mereka
bersama-sama, ya, saling bertanya, keburukan apa lagi yang kamu lihat di saya? Tolong kasih tahu saya. Hal-hal apa lagi yang kamu lihat ketidakbenaran di saya? Itu hati rendah sekali, ya, karena dipimpin oleh Roh. Tidak akan merasa lebih benar, lebih baik dari orang lain. Titik itu akan tiba, ya, ketika terhubung terus dengan Tuhan, ya, akan hidup sesuai dengan hukum Taurat, dan kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Kembali kita melihat pertentangan, bukanlah mengenai apakah hukum Taurat itu harus dipelihara atau tidak. Karena masalah itu tidak pernah timbul dalam pikiran mereka yang mengaku saleh. Lihat, ya. Pertentangan bukanlah mengenai apakah hukum Taurat itu harus dipelihara atau tidak. Ya. Katakan orang-orang saleh tidak mempermasalahkan itu. Tetapi masalah yang sebenarnya adalah bagaimana hal itu dapat dipenuhi. Nah, orang-orang Galatia sedang disesatkan oleh pengajaran palsu yang menyatakan bahwa mereka sendiri mempunyai kuasa untuk melakukannya. Sedang rasul yang diutus surga mempertahankan bahwa hanya melalui Roh hukum itu dapat dipelihara. Kita lihat, ya, penekanan-penekanannya di sini. Oke, sejauh ini sebelum kita lanjut ada tambahan dari saudara-saudara. Kita lanjut. Ia membuktikan hal ini dengan kitab suci, ya. Jadi Rasul Paulus yang diutus surga, ya, membuktikan bahwa hanya melalui Roh hukum itu dapat dipelihara. Bukankah kita rindu untuk berada di dalam kehidupan yang suci, ya, kesucian hidup yang terjadi oleh karena terhubung dengan Tuhan, ya. Rasul Paulus membuktikan dengan kitab suci, bukan dari argumen pribadinya. Kita lihat, ya, dari sejarah Abraham dan dari pengalaman orang-orang Galatia sendiri. Ya, kita lihat di chapter-chapter awal kita bahas tentang bagaimana Abraham. Nah, mereka mulai dalam Roh, dan selama mereka terus berada dalam Roh, keadaan mereka tetap baik-baik. Ini saudara yang saya maksud. Apakah kita bisa berada di dalam kondisi yang monoton? Monoton di sini artinya positif, ya. Monoton itu terus berada di dalam Tuhan. Ya. Tidak kadang-kadang atau tidak on atau off. Ya, tidak on off. Ya. Jadi selama mereka terus berada dalam Roh, keadaan mereka tetap baik-baik. Tadi kutipan di atas dikatakan bagaimana bisa mereka tetap dengan Roh, ya, berserah, ya, setiap hari. Tetapi bila mereka mengganti Roh dengan diri sendiri, ya, dengan segera muncullah perbuatan-perbuatan yang sama sekali bertentangan dengan hukum Taurat. Kita tahu dalam konteks kutipan ini jemaat Galatia, ya, diajarkan untuk melakukan suatu perbuatan atau melakukan perbuatan di mana hal itu dinyatakan oleh penyesat-penyesat adalah syarat untuk menerima keselamatan, syarat untuk selamat, syarat untuk masuk surga. Sementara Rasul Paulus bantah itu. Nah, Roh Kudus adalah kehidupan Tuhan. Tuhan itu kasih. Kasih adalah pemenuhan hukum Taurat. Hukum Taurat itu rohani. Dengan demikian, barang siapa ingin hidup secara rohani, harus menyerah kepada kebenaran Tuhan yang disaksikan oleh hukum Taurat. Tetapi diperoleh hanya melalui iman Yesus Kristus. Barang siapa dipimpin oleh Roh harus memelihara hukum Taurat. Bukan sebagai syarat untuk menerima Roh, melainkan sebagai buah Roh. Nah, saudara bisa lihat
dia punya alur cerita ya, dia punya apa namanya perbedaan-perbedaan. Oke, sejauh ini ada tambahan, ada sanggahan, silakan. Ya, halo. Ya, Ya, jadi dari bacaan ini jelas ya kita belajar mengenai persamaan antara keinginan daging dan hidup di bawah hukum Taurat itu sama saja dengan melanggar hukum Taurat ya. Jadi keinginan daging hidup di bawah hukum Taurat dan melanggar hukum Taurat itu sama. Nah, bagaimana kita yang hidup eh, di dalam roh atau hidup di luar hukum Taurat atau hidup di dalam pimpinan roh Tuhan? Apa artinya? Ya, itu artinya hidup di dalam eh, penurutan ya, hidup di dalam pemenuhan terhadap hukum Taurat. Jadi hidup di dalam roh atau hidup dipimpin oleh roh bukanlah hidup yang bertentangan dengan hukum ya, karena ada banyak ya, ya kita tahu bersama ya, ada ajaran yang mengajarkan oh kita tidak lagi hidup di bawah kasih karunia, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Tetapi mereka hidup berlawanan dengan hukum Taurat. Nah, dalam pelajaran ini jelas ya kita belajar bahwa hidup dipimpin oleh roh atau hidup di luar hukum Taurat, hidup di bukan apa ya, hidup di dalam pemenuhan hukum Taurat, bukan di bawah hukum Taurat, atau hidup dipimpin oleh roh adalah hidup di dalam penurutan terhadap hukum Allah. Dan eh, karena penurutan terhadap hukum Allah adalah sesuatu ya yang dihasilkan oleh roh itu sendiri. Dan roh itu tidak berlawanan ya dengan hukum. Dan di sini kita belajar bahwa ketika kita hidup di dalam roh Tuhan, kita akan secara otomatis ya mau untuk melakukan hukum Taurat, bukan sebagai sesuatu yang syarat ya untuk mendapatkan roh Tuhan, tetapi oleh roh Tuhan ya kita mendapatkan penurutan terhadap hukum Tuhan. Jadi ini sangat sederhana sebenarnya. Oke, itu aja bro, terima kasih. terima kasih Brother Ebing tambahannya. Jadi benar sekali. Kita lihat di sini. Tadi waktu Brother Ebing sementara bicara, saya teringat lampu. Ya, jadi lampu di rumah kan kita ada saklarnya ya, untuk apa namanya switch off, switch on. Jadi waktu kita menyalakan lampu, ya kita hidup di dalam roh. Ini ibarat yang saya gunakan ya. Seberapa lama lampu? Ya kalau kehidupan sehari-hari mulai dari sore ya jam 6 sudah mulai gelap kita akan menyalakan lampu. Tapi setelah siang sudah terang kita akan matikan lampu. Nah, ketika apa namanya kita menggunakan istilah ini di dalam kehidupan kerohanian kita, artinya kita akan berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kenapa? Di mana ada roh, ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, ketika jemaat Galatia mereka hidup mulai dalam roh, kita ingat ya bagaimana Rasul Paulus berjuang mengajarkan mereka tentang Kristus. Nah, lalu ada pengajaran yang datang mengajarkan bahwa harus melakukan sunat supaya bisa diselamatkan. Di sini mereka terjadi apa? Kekacauan. Kalau kutipan di atas yang kita review kemarin apa? Pertengkaran. Ya. Dan dikatakan ketika terjadi pertengkaran di dalam jemaat, itu berarti ada apa? Injil sudah diselewengkan. Nah, keadaan yang tidak baik-baik ini ketika kita tidak terus berada di dalam kehidupan roh. Ya. Kalau kita menjalani kehidupan kita terus bersama roh, dikatakan kita akan tetap ya baik-baik saja. Mungkin saudara-saudara akan sudah pernah mengalami atau akan mengalami ya. Mari kita minta Tuhan dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan agar kita hidup terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan di sini hidup bersama dengan
roh, hidup di dalam roh. Oke, kita lanjut Halo ya. bro, Ya, Brother Ebing. boleh tambah sedikit? Nah, Silakan. dari bacaan itu juga, ini tadi kita lupa, Ya, kita belajar mengenai apa artinya sih hidup oleh roh gitu. Nah, bagaimana kita memahami hidup oleh roh? Ya, kita dengan membandingkan hidup di dalam daging yang terjadi karena pengajaran yang sesat ya, pengajaran sesat dari guru-guru palsu yang datang di Jemaat Galatia, itu hmm, membuat Jemaat Galatia bergantung kepada diri sendiri. Ketika mereka bergantung, diarahkan ya untuk bergantung pada usaha sendiri, hmm, itu jadinya mereka itu hidup di dalam daging, bukan lagi ya, hidup di dalam roh. Jadi ketika mereka hidup di dalam daging, ya yang terjadi adalah mereka melanggar hukum Tuhan dan terjadi kekacauan ya. Nah, jadi apa artinya hidup di dalam roh atau hidup oleh roh? Itu artinya kita mengandalkan sepenuhnya kekuatan ya itu oleh roh itu sendiri. Bagaimana kita mau hidup? Kita mengandalkan sepenuhnya kekuatan dari Tuhan. Jadi teman-teman, ketika bagaimana kita hidup oleh roh ya? Ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, ya, ketika kita mengandalkan Yesus sebagai juru selamat sepenuhnya, itu artinya kita menjadikan roh Tuhan ya sebagai kehidupan kita atau kita hidup oleh roh itu gitu. Tapi ketika kita mulai berpikir bahwa saya mampu, saya dapat, saya bisa, nah ini masalah ini. Dan hmm, ini diarahkan ya oleh ajaran-ajaran ya. Ini diarahkan oleh ajaran-ajaran yang palsu agar supaya kita berfokus pada kekuatan kita untuk mencapai kehendak-kehendak Tuhan. Dan inilah yang menyebabkan kegagalan ya. Tetapi Injil mengajarkan kita bahwa kita semua tidak berdaya ya, tetapi Tuhanlah sumber segala kekuatan kita. Dan ketika kita bergantung penuh ya di dalam kehidupan ini terhadap kekuatan Tuhan atau kepada kekuatan Yesus sebagai juru selamat, disitulah kita mengerti apa artinya hidup oleh roh ya ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. ya. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Terima kasih, Brother Ebing. Tambahan. Jadi perbedaannya jelas terlihat. Saudara, saya sangat tertarik dengan selalu menghubung-hubungkan setiap kutipan itu dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Kita kan di sini belajar pembenaran oleh iman, dan kita di sini puji Tuhan, kita sudah tahu bahwa kehidupan hanya melalui Roh Tuhan. Ya, kita bisa apa? Menuruti hukum. Kita bisa diselamatkan. Iman Kristus, memiliki iman Kristus. Lalu, kalau kita tidak terus-menerus di dalam kehidupan bersama roh ini, kehidupan roh Tuhan, ya, sebagaimana apa yang terjadi di jemaat Galatia, ya, ini apa yang mereka alami akan jadi bagian kita ketika kita sudah tahu keselamatan melalui roh, ya, keselamatan melalui iman. Tiba-tiba, ya, pada satu waktu tertentu, bukan tiba-tiba, ya, bisa saja dalam proses, ya, lalu ada apalah, entahlah kondisinya apa, bisa saja ajaran palsu datang, ya, atau keadaan kehidupan kita, ya, ujian-ujian yang datang itu membuat kita berpaling sebagaimana jemaat Galatia yang dulunya yang kita sudah tahu hanya melalui roh, sehingga kita kembali kepada hal-hal yang kita usahakan supaya kita diselamatkan. Ya, tentunya penyimpangan Injil, penyimpangan firman Tuhan itu terjadi. Nah, makanya tadi Brother Ebi juga tekankan terus-menerus, ya, di dalam roh, ya, terus-menerus berserah, terus-menerus mengakui bahwa saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu, dan langkah kita hidup di dalam uh, ketuhanan, di dalam roh Tuhan itu akan tetap konstan, ya. Inilah, jadi jangan apa yang sudah kita pelajari, kita tahu keselamatan melalui iman, ya. Jemaat Galatia juga tahu itu. Akhirnya ada ajaran-ajaran yang lain yang masuk.
akhirnya jemaat Galatia berpaling kepada dosa, berpaling kepada pelanggaran hukum. Begitu juga yang terjadi dengan kita. Ya, biarlah dengan pertolongan Tuhan kita dapat kekuatan selalu untuk ada di jalan Dia. Oke, masih ada teman yang lain, saudara-saudara? Kalau belum, kita lanjut ya. Kita sering menjumpai orang-orang yang mengaku begitu rohani, begitu dipenuhi roh, sehingga mereka tidak perlu memelihara hukum Taurat. Aduh, ini tidak benar, saudara-saudara. Tidak ada keterpisahan hukum Taurat dan kasih karunia, ya. Tidak ada, itu satu paket. Mereka mengaku bahwa mereka tidak memelihara hukum, tetapi mengatakan bahwa roh lah yang membuat mereka berbuat begitu. Sebab itu mereka tidak berdosa, walaupun mereka melawan hukum. Ini rancu sekali, saudara-saudara. Jadi kita bisa melihat betapa ini satu konsep yang salah. Ya, kemampuan kita melihat ini konsep yang salah karena berdasarkan firman Tuhan yang kita pelajari. Ini tidak benar. Ya. Orang-orang yang kelihatan sangat rohani, ya tidak perlu memelihara hukum. Ya. Orang-orang seperti itu melakukan kesalahan-kesalahan yang mengerikan karena menggantikan keinginan roh dengan keinginan daging mereka sendiri. Mereka telah mencampur adukan daging dengan roh, dan dengan demikian menempatkan diri sendiri di tempat Allah. Aduh, saudara, ini saya selalu ulang-ulang ya, ketika ada diskusi dengan sahabat-sahabat saya atau siapapun yang kami sering sharing. Jangan menggantikan posisi Tuhan. Ya, kalau kita lihat bahwa Kristus, dia bilang, Tuhan Yesus bilang, akulah jalan keselamatan dan hidup. Jangan kita gantikan itu dengan apapun bentuknya. Ya, guru kita, pemimpin kita, atau kepintaran kita, pemahaman kita, ya, atau apa saja, saudara. Jangan gantikan itu. Ya, di sini dikatakan apa? Menempatkan diri sendiri di tempat Allah. Ya. Di atas tadi dibilang, jangan menganggap rendah orang lain yang berdosa. Ya. Nah, kita kalau merasa tidak berdosa, ya, kita merasa tidak bersalah. Saya orang rohani. Justru itulah yang mencampur adukan daging dengan roh. Jadi kalau ada pelanggaran hukum nggak apa-apa. Ya. Dan ini cenderung terjadi kepada ketika memiliki posisi-posisi penting, ya, di dalam satu perkumpulan, ya, denominasi, itu banyak sekali di jemaat sering terjadi. Ya. Orang-orang yang dominan, tapi ketika kita disuguhkan dengan panorama ini, hal yang tentunya penting buat kita adalah ketika Tuhan izinkan lihat hal-hal seperti ini, kita melihat perbedaan bahwa ini tidak benar, ya. Tapi kita jangan datang kepada posisi menghakimi, ya. Kita tahulah di beberapa tempat, di beberapa keadaan ada orang-orang yang begitu dominan di dalam gereja kita, dominan dan merasa kalau sudah melakukan sesuatu untuk banyak orang atau membantu gereja, ya, sudah merasa yang paling di atas, paling tinggi. Perasaan itulah, saudara-saudara, kedagingan. Ya. Tapi ketika roh Tuhan hidup di dalam diri saudara dan saya, kerendahan hati itu selalu terus mengikuti. Di atas, kita bahas tentang roh persaingan yang dipupuk dari masih kecil. Roh persaingan, pertandingan, dan itu adalah dosa, dan di dalam pelajaran ini dibilang dan sejenisnya. Kan kita lihat berzina,
membunuh, ya. Ini semua dosa-dosa pelanggaran hukum Taurat. Tapi ada dosa-dosa yang disebut Rasul Paulus dan sejenisnya. Nah, dan sejenisnya inilah salah satu. Saya tidak tahu kalau saya iri hati itu sama dengan membunuh. Ya. Nah, inilah saudara-saudara hal-hal yang berkembang. Kembali ke kutipan. Dikatakan itu adalah jenis kepausan yang paling buruk. Ya. Jadi kalau terlihat rohani, ya tidak perlu melakukan hukum Taurat. Kita lihat ini kesalahan. Buntut-buntutnya dikatakan apa? Mereka telah mencampur adukan daging dengan roh dan dengan demikian menempatkan diri di tempat Allah. Itu adalah jenis kepausan yang paling buruk. Berbicara menentang hukum Allah adalah berbicara melawan roh. Mereka benar-benar dibutakan dan selayaknya berdoa. Bukalah mataku agar aku memandang keajaiban Taurat. Ini harus menjadi doa kita, saudara-saudara. Mazmur 119 ayat 18. Ya. Tuhan pernah menyuguhkan kepada saya satu panorama di mana di suatu tempat, ya, jenis-jenis kepausan ini sangat kental. Ya. Pemimpin sangat mengontrol anggotanya dalam bahkan sampai hal-hal kecil di dalam rumah tangga, ya, apapun. Dan ketika pemimpin berbicara, hanya dia yang didengar dan harus dia yang didengar. Ketika ada pendapat dari yang lain itu tidak akan pernah diterima, ya. Jadi ini kita bicara dalam konteks satu wadah yang membicarakan Tuhan, ya, setiap waktu. Jadi hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang jelas terlihat ketika tidak ada kehidupan roh Tuhan. Oke, sejauh ini ada tambahan? Silakan, saudara-saudara. Halo, Kak. Bisa dengar? Taufik? Silakan, Joy. Oke, thank you. Jadi itu jenis kepausan ini yang kita lihat di sini. Di atas kan dibilang bahwa mereka mengaku bahwa mereka tidak memelihara hukum, tapi mengatakan bahwa rohlah yang membuat mereka berbuat seperti begitu, sebab itu mereka tidak berdosa walaupun mereka melawan hukum. Nah, kalau kita lihat ini sudah maksudnya jelas sekali ya kalau memang ini satu kesalahan yang besar. Tetapi di pihak yang lain yang kita lihat ini juga yang terjadi di orang-orang Galatia, di gereja Galatia yang kita lihat juga yang sedang terjadi saat ini, yang kita pernah lihat ya dan kita punya mata kepala sendiri adalah mereka itu tidak mengatakan bahwa kita nggak perlu memelihara hukum, justru hukum itu harus dipelihara. Tapi bagaimana cara pemeliharaan itu gitu? Jadi cara pemeliharaan itu ada plus-plusnya dari diri kita sendiri seperti itu ya. Jadi bukan seutuhnya bahwa pemeliharaan hukum itu adalah berdasarkan kuasa Tuhan mutlak ya. Jadi harus ada seperti jemaat Galatia lah, kita harus disunat seperti itu ya. Jadi di zaman sekarang ini kita melihat bahwa dalam pemeliharaan hukum itu harus ada saya punya usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk pemeliharaan hukum itu secara sempurna. Dan kita lihat dari dua kubu ini ya, dari orang yang bilang hukum tidak perlu dipelihara atau hukum harus dipelihara secara sempurna tapi tidak mutlak kepada Tuhan, tetapi harus ditambah-tambah dengan saya punya usaha sendiri. Dua-dua itu jalannya menuju kepada jenis kepausan. Kenapa jenis kepausan? Karena dua-dua itu menggantikan posisi Tuhan ya, seperti itu. Jadi saya punya usaha untuk saya melakukan memelihara sempurna akan hukum Taurat. Atau yang di sini
saya tidak perlu memelihara hukum Taurat. Istilahnya hukum Taurat Tuhan disingkirkan, mengganti Tuhan. Dua-dua itu adalah jenis kepausan yang paling buruk. Dan yang tadi Kak Opin bilang, yang langsung terlintas di dalam kita punya pikiran adalah salah satu ya sifat kepausan yang kita lihat itu adalah sangat controlling begitu. Yang saking sangat mengontrolnya itu, ini yang kita lihat sendiri ya teman-teman. Di dalam satu kelompok atau apapun itu, yang mereka sudah mendirikan seseorang atau siapapun itu sebagai pemimpin mereka, dan di situ ada jenis kepausan, di situ kita lihat sedangkan suami atau istri harus mendengar, atau istri lah, istri harus mendengar kepada pemimpin itu daripada suaminya sendiri. Itu satu hal yang buat kita lihat sangat disayangkan. Karena apa? Istri harus tunduk kepada suami, bukan tunduk kepada pemimpin siapapun yang dia ikut ajarannya ya, seperti itu. Dan kenapa seorang istri mengikuti akan bentuk pemimpinan seperti itu yang controlling? Karena mereka itu sudah sangat dikontrol dan seringkali mereka itu ketakutan begitu. Itu masalah psikologi gitu ya. Kalau misalnya nggak ikut apa yang dikatakan, akan dicap lah pengkhianat lah, atau dicap sesuatu yang pemberontak lah, atau tidak mendengar lah, atau begitu. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kepausan yang kita bisa lihat, dan salah satu adalah seperti itu. Nah, itulah Injil-Injil yang dimana kita lihat yang benar-benar sangat mempengaruhi ya kehidupan orang-orang begitu. Seperti di jemaat Galatia ada terjadi kemurtadan dan dalam bentuk yang bermacam-macam gitu. Tapi yang salah satu yang kita bisa saksikan sendiri yang tadi Kak Opin sudah bilang, itu controllingnya minta ampun gitu. Kita punya kehidupan secara kehidupan dalam urusan kecil pun itu harus dikontrol dari atas. Nah, itu paling buruk sekali ya, kejam sekali seperti itu, yang mana kita harus menurut begitu, dan sepertinya kita tidak ada power of choice yang mana kita bisa memilih sesuatu sesuai dengan apa yang kita tahu atau apa yang kita yakin, tetapi harus dari choice seseorang yang harus kita ikuti untuk diri kita pribadi. Nah, itu yang kita lihat adalah dimanapun Injil yang palsu ditaburkan, kita lihat di situ, di dalam setiap jenis apapun ya, pasti di situ ada jenis-jenis kepausan yang setiap kepausan itu beda-beda, dia punya maksudnya ada sifat-sifat kepausan yang kita bisa lihat di situ. Tapi puji Tuhan, dengan Injil yang benar yang kita terima di sini, bukan malah mengontrol orang lain, menguasai orang lain, tapi yang kita lihat dalam pembahasan Pak Tadi waktu lalu yang Kak Opin sudah bagikan adalah kita kontrol diri kita sendiri, anggota tubuh kita. Itu Injil yang benar teman-teman, dan bagaimana sepenuhnya itu kita mengaku akan kuasa Tuhan, yang mana Tuhanlah yang merubah hidup kita, Tuhan yang membuat kita bisa menurut hukum Taurat, bukan dengan saya punya usaha lihat hukum Taurat untuk turut hukum Tuhan, bukan, tapi itu semua adalah righteousness atau penurutan akan hukum Taurat, itu adalah pemberian Tuhan kepada kita secara summa-jumlah. Oke, Kak, thank you, itu yang ditambahkan. Oke, baik, terima kasih untuk tambahannya. Jadi kalau kita terhubung dengan Tuhan selalu menunjukkan hal-hal yang tidak mampu kita lihat oleh mata batin kita, apapun itu bentuknya. Salah satu tadi jenis-jenis kepausan yang sudah kita bahas. Jadi hanya firman Tuhan itu, makanya dibilang kan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu benar-benar firman menunjukkan sesuatu yang tidak mampu kita lihat, bahkan ada di dalam diri kita sendiri. Dan satu kesalahan-kesalahan ini, ya, contoh, waktu saya iri hati, saya nggak tahu itu sama dengan dosa membunuh. Saya nggak pernah tahu kalau saya tidak belajar ini, saudara-saudara. Demi Tuhan saya tidak pernah tahu. Kalau ada pelajaran-pelajaran,
oh ternyata persaingan, ya, pertandingan ini dosa yang berbahaya. Itu saya tidak pernah tahu. Tapi firman Tuhan kasih tahu saya. Sama juga dengan jenis-jenis kepausan. Jadi saya tahu sekarang ketika saya iri hati, itu saya sama dengan membunuh. Yakobus 2 ayat 10. Melanggar satu sama dengan melanggar semua. Ya. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong kita untuk melihat hal-hal ini. Oke, masih ada tambahan yang lain? Silakan. Ya, halo. Silakan, Brother Eding. Ya, jadi kehidupan yang rohani adalah sebenarnya setiap orang itu menginginkannya. Dan kalau ada orang-orang yang muncul yang katanya rohani gitu, ya, pasti ada banyak orang yang simpati dan mau mengikutinya. Nah, kemudian orang-orang ini ya mengklaim bahwa ketika mereka di dalam bisa dibilang karisma sebagai orang yang rohani, kemudian mengklaim bahwa mereka bisa melawan hukum Tuhan atau membuat pelanggaran hukum Tuhan. Nah, ini kita tahu bersama ya, dalam bacaan ini adalah salah satu sifat dari kepausan. Tapi ini adalah bagaimana dia mencoba untuk menyingkirkan hukum Tuhan ya. Nah, ada jenis kepausan yang lain yaitu dia menambahkan hukum Tuhan, bukan mengurangi, tapi menambahkan. Nah, ini juga sama, teman-teman. Jadi di dunia ini akan muncul orang-orang yang bisa dibilang punya karisma ya, yang mengklaim ini adalah dia mengajarkan atau bisa memberikan kehidupan rohani gitu kepada begitu banyak orang. Tetapi yang kita harus waspadai adalah ketika orang-orang ini ya muncul, kemudian dia mengajak kita untuk melanggar ya. Ini menggenapi seperti yang dikatakan ya oleh kutipan ini. Tetapi ada juga yang mengajak kita untuk membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Itu pun sama, teman-teman. Jadi, dan dasar dari hal itu kita bisa lihat ya kepada ya kehidupan dari ahli Taurat ya, ahli Taurat atau orang Farisi ya. Mereka membuat hukum yang tidak pernah ditetapkan oleh Tuhan, ya. Jadi mereka bukannya jelas-jelas menyingkirkan hukum, tetapi mereka membuat hukum yang tidak pernah ditetapkan oleh Tuhan. Dan hasilnya tetap sama, teman-teman. Ya, jenis kepausan. Jadi intinya adalah apakah mengurangi ataupun menambahkan sama saja. Hasilnya adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Nah, kita yang mau hidup di dalam hukum, itu artinya kita itu betul-betul bergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Pada apa yang Tuhan inginkan ya, bukan bergantung pada pendapat kita atau pendapat orang lain. Jadi ketika kita mengalami ya ketergantungan penuh terhadap apapun yang kita mau buat, kita tergantung penuh kepada Tuhan, itu artinya kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Dan inilah ya yang bisa menghindari kita dari sifat-sifat kepausan. Dan ciri-ciri dari apa ya? Ciri-ciri dari kita ya yang entah terkontaminasi dengan kepausan atau di dalam kepausan, ciri-cirinya sama ya. Kita akan suka untuk memaksakan kehendak kita sendiri, ya. Dan ini bisa disaksikan dimanapun yang apakah terhadap seseorang atau kepada sekelompok orang. Ketika ciri ini ada, ya, kita bisa pastikan disitulah ada kepausan. Oke, itu aja bro. Terima kasih. Jadi ada keadaan-keadaan ya yang terjadi, salah satunya ketika kita belajar tentang kepausan ya, bagaimana paus itu dan unsur-unsurnya ya, di situ dinyatakan tidak baik sekali apa yang sistem kepausan lakukan. Tapi di satu kejadian yang lain dalam keadaan yang sama sedang melakukan atau menerapkan prinsip-prinsip kepausan. Jadi ini tetap
tidak dibenarkan. Dan ini suatu hal yang bertentangan, ya. Kita lihat kenapa ini bertentangan, karena sistem kepausan atau kepausan itu menentang, ya, Allah. Dia menggantikan tempat Allah, dia menggantikan tempat Bapa, Tuhan yang kita sembah, ya. Dan semuanya itu adalah keinginan daging, ya. Dari kita tahu jelas di atas ditulis keinginan daging bertentangan dengan roh Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan mau kasih tahu kepada kita sekali lagi, ya, berulang-ulang, di mana kehidupan kita ketika hidup bersama roh Tuhan atau beriman kepada Kristus, ya, dan itu terus menerus, keindahan kehidupan kekristenan, ya, akan terlihat, ya, dan pertumbuhan kerohanian kita akan terus maju dan naik karena hidup bersama Tuhan dari hari ke hari, ya, itu akan benar-benar terjadi. Karakter Tuhan terbentuk hari demi hari, sehingga pada waktunya nanti kita memiliki kepenuhan karakter Kristus. Kita akan memiliki, kita akan menjadi seperti Kristus 100%. Sehingga istilah yang kita sering lihat di dalam kutipan, tidak ada satu titik noda dosa. Kita mencapai hal yang disebut pemeteraian. Kita dimeteraikan. Ya. Inilah buah-buah atau hasil dari ketika hidup bersama Kristus. Ya, ketika penyangkalan diri kita itu tinggi, kita menyangkal diri kita, ya. Kita tidak sanggup apa-apa tanpa Kristus. Dan hanya melalui Kristuslah keselamatan itu menjadi pemikiran kita, perenungan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, terus sampai Tuhan datang, bahkan sampai di dalam kerajaan surga. Ya, jadi biarlah apa yang kita dapat hari ini akan menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Ya, nama Tuhan dimuliakan. Bagus, tadi kita sampai di sini, kita akan tutup. Dan besok ada satu pertemuan lagi, dan pertolongan Tuhan kita bisa ketemu lagi, dan chapter 5 selesai. Terima kasih saudara-saudara untuk partisipasi. Kita akan tutup di dalam doa.